Sebuah perjalanan dari arah Sampit menuju Kuala Pembuang, yang mana perjalanan itu mengalami hal yang menegangkan bagi Dini dan Ani. Hal itu terjadi di daerah kawasan Pasir Putih, tepatnya sesudah tempat wisata Ujung Pandaran dan sebelum tempat wisata Sungai Bakau. Apa yang dialami Dini dan Ani? Tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Din, mau ya? Temani aku besok sore berangkat ke Kuala? Tanya teman masa SMP ku, Ani. Iya, aku harus izin dulu sama mamaku, jawabku pada Ani. Kalau boleh tahu mau ngapain sih ke sana? Tanyaku pula. Mau ngurus surat-surat, jawab Ani. Kenapa nggak sendiri aja? Males, makanya minta ditemani sama kamu. Kamu izin dulu deh sama mamaku. Iya, oke deh. Aku dan Ani yang bertemu di sebuah pusat perbelanjaan akhirnya pulang. Ani mampir dulu ke rumah dan minta izin pada mama. Assalamualaikum. Salamku barengan dengan Ani. Waalaikumsalam, jawab mama. Mah, Ani mau ngajak saya ke Kuala Pembuang, bolehkah? Tanyaku. Iya Tan, boleh nggak aku ajak Dini? Ani ikut bertanya. Boleh, tapi nggak boleh lama, jawab mama. Enggak kok Tan, cuma 2 atau 3 hari saja, ucap Ani. Baiklah, kapan berangkatnya? Mama bertanya. Besok sore Tan, kata Ani. Kok sore? Kenapa nggak pagi aja? Udah langganan sama supirnya, tapi berangkatnya sore, lanjut Ani. Ya udah, hati-hati dan jangan lupa jangan lama ya, sahut mama. Iya Tan, makasih. Ani pun bersalaman dan mencium punggung tangan mama. Saya langsung pulang ya Tan. Assalamualaikum. Ani langsung beranjak pulang. Hari ini aku mempersiapkan beberapa pakaian ke dalam tas ranselku. Ani sudah beberapa kali mengirim pesan padaku dan menanyakan apakah aku sudah siap. Din, udah siap belum? Pesan masuk dari Ani. Loh, emang jam berapa sih berangkatnya? Bentar lagi, ayo cepetan. Oke, ini udah siap. Aku dengan tergesa-gesa mempersiapkan semua keperluanku. Maklumlah, namanya juga cewek. Tapi aku gak seperti cewek pada umumnya. Aku lebih dominan cuek, tak terlalu peduli dengan penampilanku. Yang aku siapkan hanyalah bedak bayi sebagai pelengkap kecantikanku. Tak berapa lama, Ani datang dengan sebuah mobil travel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung berangkat, An? Tanyaku. Iya, yuk, ajak Ani. Mah, saya berangkat dulu. Iya, hati-hati dan jangan lupa baca doa ya, pesan mama. Iya, Mah, jawabku dan langsung mencium punggung tangan mama. Tan, kami berangkat dulu, kata Ani. Jam menunjukkan sekitar jam 1:30 siang saat kami berangkat dari Sampit. Memang, aku belum pernah menginjakkan kaki ke Pembuang. Iya, baru kali ini aku ke sana dan melakukan perjalanan dari sore ke sana. An, benar gak sih cerita orang tentang daerah Pasir Putih itu? Tanyaku pada Ani. Ya gitu deh, ntar kalau kamu sudah berada di sekitar daerah itu, jangan pernah sekalipun kamu ngomong apa yang kamu lihat di sana, pesan Ani padaku. Aku hanya mengangguk, tapi aku agak bingung di mana sih daerah seputaran Pasir Putih yang penuh misteri itu. Aku pun akhirnya tak peduli. Dalam satu mobil, kami ada 7 orang. 2 diantaranya sudah turun di daerah Samuda, sebuah desa di daerah Sampit. Dari Sampit ke Samuda memerlukan waktu sekitar 1 sampai 2 atau 3 jam.
karena jalanannya nggak semulus jalanan di kota. Hari sudah gelap saat kami melewati tempat wisata ujung Pandaran, dan aku tahu di mana daerah seputaran pasir putih yang misteri itu. Ingin bertanya, tapi terlihat Anis seperti sedang tertidur. Akhirnya aku memutuskan untuk melihat-lihat jalan, walau sebenarnya sangat terlihat gelap. Posisiku saat itu berada di sebelah kanan, samping pintu mobil yang di tengah. Hanya aku dan Ani yang berada di tengah, satu penumpang di belakang, dan satu penumpang lagi di depan bersama supir. Saat sedang asik melihat-lihat jalan sembari mendengar lagu dari ponselku, tiba-tiba aku melihat sebuah rumah yang sangat megah dan sangat besar berada di seberang jalan. Rumah itu sangat terang benderang dengan cat berwarna putih. Di sekitar rumah itu terlihat seperti siang, padahal hari sudah malam dan sangat gelap gulita. Namun, yang membuatku merasa aneh, rumah itu hanya berdiri sendiri. Tak ada rumah yang lain di sekitar tempat itu. Bahkan yang lebih membuatku heran, rumah megah itu terdengar sangat riuh, seperti banyak penghuninya. Tapi, aku tak melihat seorang pun berada di sana. Saat melewati tempat itu, ponsel yang terdengar alunan lagu kesukaanku itu tiba-tiba menjadi terhenti suara musiknya. Itulah mengapa aku sangat jelas mendengar suara riuh dari dalam bangunan itu. Aku begitu terpana melihat bangunan megah besar dan bercat warna putih, serta sangat terang benderang itu. Tanpa sadar, mulut ini bergumam, lupa dengan pesan dari Ani. "An, lihat rumah itu," sambil jariku menunjuk ke arah bangunan yang kulihat. "Rumahnya besar banget, terang benderang, tapi kok nggak kelihatan lampunya? Lagi pula, kenapa nggak ada rumah di sekitaran bangunan itu?" Mulutku terus mengoceh. "Din, shh." Ani menempelkan jari telunjuk ke bibirnya. Namun, aku terus mengoceh tanpa kendali. Sepertinya ramai banget di situ, tapi kok nggak ada seorang pun yang terlihat di sana. Lagi pula, gimana mereka masuk ke rumah besar itu? Sedangkan rumah itu nggak punya pintu, hanya terlihat jendela yang banyak banget. Mulutku terus menceracau. "Din, diam." Ani berusaha menutup mulutku. "Kenapa sih, An?" tanyaku lagi. "Maaf, Dek. Udah, jangan ngomong lagi," saut sopir kemudian. "Emang kenapa, Mang?" tanyaku lagi. "Udah, diam." Tiba-tiba sopir itu membentakku. Aku benar-benar merasa bingung kenapa sopir itu membentakku. "An, ada apa sih?" tanyaku penasaran. "Din, tahu nggak apa yang kamu lihat itu? Kami semua nggak melihatnya." Ucapan Ani ini membuat aku terkejut. Tiba-tiba mobil oleng dan seperti menabrak sesuatu. Astagfirullah. Kami semua terkejut. Mobil pun menepi dan sopir turun untuk melihat apa yang kami tabrak tadi. Sedangkan mobil dibiarkan tetap menyala. "Mang, gimana?" tanya penumpang yang ada di samping sopir. Sedangkan penumpang yang duduk di jok paling belakang terbangun dari tidurnya. "Ada apa sih? Kok berhenti?" tanyanya pada kami. "Tadi Mang sopir seperti menabrak sesuatu," ucap Ani. "Sekarang lagi diperiksa dulu apa yang terjadi," lanjut Ani kemudian. Sepi, jalanan sangat lenggang, tak ada apapun yang lewat. Jangankan motor atau mobil, bahkan rumah warga pun sepertinya tak nampak. Aku baru tersadar, mungkinkah ini yang disebut Ani Pasir Putih yang penuh misteri itu. Jadi yang barusan aku lihat tadi apa? Salah Ani sih, kenapa dia nggak bilang kalau sudah memasuki area mistis ini? Harusnya dia katakan kalau sudah memasuki kawasan ini. Sedangkan aku mana tahu, karena baru kali ini melintasi kawasan tersebut. Aku pun kembali menoleh ke belakang dan melihat ke sekeliling, sunyi dan sepi. Tapi, tiba-tiba terlihat olehku sekelebat bayangan putih melintas di belakang mobil.
Aku langsung tercengang dan segera menutup mata dengan kedua telapak tanganku. Aku pun tak berani berucap lagi, takut kalau ada kata-kata yang salah. "Din, kamu kenapa?" tanya Ani. Tapi aku masih bungkam, tak mau mengatakan apa yang telah kulihat. "An, masih lama lagi kah Mang Sopir di luar?" tanyaku pada Ani. Mang Sopir dan penumpang yang di sampingnya seperti tidak terlihat di luar. Sedangkan penumpang yang duduk di belakang kembali tertidur. "An, coba tanya dong," pintaku pada Ani. "Mang, lihat sesuatu nggak?" teriak Ani dari dalam mobil. Tak ada jawaban dari luar mobil. "Mang," teriak Ani lagi. Namun keadaan tetap hening. Tak ada sautan dari Mang Sopir yang berada di luar mobil. Ani tiba-tiba memelukku dengan erat. "Din, merasa dingin gak? AC-nya kok tambah kenceng ya?" tanya Ani. Aku hanya diam dengan kepala bertelungkup di sebelah lengan yang tersandar di kaca pintu mobil. Aku merasakan ketegangan yang sangat luar biasa setelah melihat sekelebat bayangan putih tadi. Ditambah lagi, Mang Sopir dan satu penumpang lainnya sudah gak ada di luar. Sedangkan Ani terus memelukku. Keadaan hening dan menegangkan terasa sangat lama. Kaki dan tangan terasa kaku dan kebas, menahan rasa yang sangat menakutkan. Di saat kami dalam keadaan yang tak bersahabat, tiba-tiba pintu mobil terempas dengan sendirinya. "Astagfirullah!" Aku dan Ani terkejut dan kini saling memeluk. Semakin ketakutan diriku, tak terasa air mata meleleh jatuh ke pipi. Aku tak melihat lagi bagaimana rupa Ani sekarang. Lampu dalam mobil pun ikut padam saat pintu terempas. Hening, sepi, sunyi. Waktu berjalan terlalu lambat terasa, sampai akhirnya ketukan di kaca mobil membuat kami terlonjak kaget. Tubuh pun semakin gemetaran. Aku dan Ani semakin erat berpelukan tanpa harus melihat siapa yang mengetuk kaca mobil. Kami takut kalau itu adalah makhluk yang akan membuat kami mati berdiri. Tapi ketukan itu terus berbunyi. Tok tok tok. Aku dan Ani terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran, walau dengan bibir bergetar. Namun ketukan itu semakin keras dan mulai menggedor. Tok tok tok. Dan kini diiringi dengan suara seseorang. Tok tok tok. "Hei, buka cepat!" Mendengar suara seperti yang kami kenal, akhirnya kami mencoba membuka mata. "Astagfirullah, Mang Sopir!" teriak kami dari dalam mobil. "Ayo, cepat dibuka!" ucap Mang Sopir. Ternyata, tanpa kami sadari tadi, saat Mang Sopir dan satu penumpang berada di luar, Mang Sopir tanpa sengaja menyenggol pintu mobil sehingga tertutup dengan kencang. Entah pintu itu terkunci sendiri atau bagaimana, kami memang tak tahu. Ani segera membukakan pintu dan segera Mang Sopir dan penumpang itu masuk ke dalam. "Bagaimana Mang? Apa yang telah tertabrak tadi?" tanya Ani. "Gak ada kayaknya. Kami tadi udah ngecek sampai belakang," jawab Mang Sopir. "Ya udah, ingat ya, jangan ada lagi seperti yang tadi," pesan Mang Sopir. Kami berdua hanya bisa mengangguk. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan. Tapi seperti ada yang aneh. Jalanan yang kami lalui sangat mulus. Bukankah sebelumnya jalan ini sedang rusak dan seperti bergelombang? Kenapa sepertinya kami melaju di atas aspal perkotaan yang sangat mulus? Namun, aku tak ingin lagi bertanya-tanya seperti sebelumnya. Aku takut nanti Mang Sopir akan membentakku lagi. Tapi, aku tak bisa menahannya lagi. Di sepanjang jalan yang kami lewati, aku seperti melihat sosok bayangan putih berdiri di pinggir jalan, samping kiri dan kanan. "An, kamu lihat gak sih?" Akhirnya aku bertanya pada Ani. "Kamu lihat juga kan, Din?" Ani balik bertanya. "Ya Allah Mang, kami gak kuat, takut."
Akhirnya kami berteriak. Mang sopir menggeser spion tengah untuk melihat ke arah belakang. Dan saat Mang sopir menggeser itulah, aku melihat sosok putih duduk di belakang kami. "Mang, sosok itu duduk di belakang kami!" teriak aku dan Ani dengan gemetaran. Mang sopir hanya diam. Dia terus mengemudi tanpa menghiraukan teriakan kami. "Mang, gak lihatkah pocong yang duduk di belakang?" teriak kami lagi. Kemudian, aku dan Ani pun saling berpelukan. Mata pun ikut ditutup dengan kedua telapak tangan. Penumpang yang duduk di belakang yang sedang tidur itu terbangun mendengar teriakan kami. Ternyata, dia tidur berbaring di bangku belakang itu. "Woi, ngapain sih teriak-teriak? Bikin orang kaget aja." Penumpang cewek itu marah pada kami karena telah membangunkannya dari tidur. "Gak tahu ya? Pocong duduk di samping kamu tuh," teriakku tanpa membuka mata lagi. "Gila, yang bener aja loh," teriaknya lagi. "Jangan bikin aku takut ya kalian," lanjutnya lagi. "Kalau bohong kami gak akan berteriak, bego," ucap Ani lagi. Penumpang cewek itu meloncat dan langsung duduk di samping kami. Dia pun ikutan menutup mata dengan kedua tangannya. Di sepanjang jalan kami hanya terdiam tanpa kata. Sampai pada akhirnya kami sampai di dermaga penyeberangan menuju Kuala Pembuang. Sambil menunggu Amang pemilik penyeberangan, kami duduk di bangku yang telah disediakan. Iseng kutanyakan kembali kejadian di mobil tadi. "Mang sopir, tadi lihat gak pocong yang duduk di belakang kami?" "Iya Mang, bener gak sih?" Penumpang cewek itu ikut bertanya. "Sebenarnya, aku juga lihat pocong itu di belakang kalian, tapi gak mau ikutan panik. Kalau aku panik, kita pasti akan kecelakaan," jawab Mang sopir. "Tapi Mang, rumah besar Shh, diam." Mang sopir memotong kalimatku. Aku pun kembali diam, gak berani lagi bertanya. Takut akan terjadi lagi yang tak diinginkan. Tak berapa lama, Amang pemilik penyeberangan itu pun datang. Kami langsung menyeberangi sungai yang sangat besar itu. Penyeberangan ini terbuat dari drum besi yang kosong. Di atasnya tersusun papan dan ditarik oleh 2 buah kelotok. Malam itu benar-benar sunyi dan dingin. Kami duduk di luar dari mobil sambil menikmati suasana malam itu. Tanpa sengaja, terlihat olehku sesuatu yang aneh di air. Benda itu bergelombang dan mengikuti kapal penyeberangan yang kami tumpangi. Namun, aku tak menggubris benda itu. Aku pikir itu hanyalah batang kayu yang mengapung di air dan terkena gelombang kapal penyeberangan. Yang membuat aku bingung, kenapa benda itu mengikuti kami. Aneh, kok batang kayu itu seperti mengikuti ya? Apakah batang itu terkait di kapal penyeberangan ini? Gumamku lirih. "Ada apa sih, Din?" tanya Ani. "Enggak kok, An. Enggak apa," jawabku. "Batang kayu apa sih yang kamu lihat?" tanya Ani penasaran. "Enggak, salah lihat aja," jawabku berusaha menyembunyikan. "Oh, hanya itu," sautan Ani. Din, nanti saat kita pulang, ingat ya tempat di mana kamu lihat rumah besar itu," bisik Ani. "Emang kenapa, An?" tanyaku penasaran. "Diingat aja tempatnya, mungkin kamu akan melihat lagi," bisik Ani dengan lelucon ledekannya. "Is, kamu ini, An," aku mencubitnya. Saat sedang asik bercanda dengan Ani, aku melihat lagi ke arah air tempat batang kayu itu mengapung. Tapi tak terlihat batang kayu itu lagi. Yang kulihat hanya gelembung-gelembung di air, dari kecil menjadi besar dan semakin besar, kemudian membentuk sebuah pusaran. Dari dalam pusaran itu, keluar seorang yang bertubuh besar dengan berpakaian zaman dulu. Walau terlihat agak buram, sosok itu melambaikan tangannya ke arahku. Aku terkejut dan hanya melongo. Mataku tak berkedip menyaksikan itu semua.
Dengan tubuh gemetaran, aku tersandar di punggung Ani. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya.